Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita hendak mendengarkan isi hati Tuhan supaya kita semua disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita sedang membahas mengenai Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Saudara-saudara, disertai Tuhan itu mengandung satu risiko. Sama dengan kalau kita disertai oleh orang tua kita. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi sesuatu yang bermasalah, saudara-saudara, itu artinya kita sedang berurusan dengan orang tua kita. Demikian juga kalau kita disertai oleh Tuhan, dan kalau kita mengalami hidup yang bermasalah, itu artinya kita sedang berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mengalami satu masalah di dalam kehidupan ini, itu artinya Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut saudara-saudara terhadap apa yang saudara hadapi pada saat-saat ini. Masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, itu akibat Tuhan menyertai kita. Kalau kita tidak disertai Tuhan, pastilah hidup kita tidak bermasalah. Tidak ada masalah sama sekali. Mengapa saudara-saudara? Karena kita tidak disertai Tuhan. Sama dengan kalau kita tidak disertai orang tua kita, pasti hidup kita tidak ada masalahnya. Sama dengan ketika kita sekolah, saudara, atau kuliah. Ketika kita bermasalah di dalam sekolah dan kuliah kita, pasti saudara-saudara kita sedang disertai oleh guru kita atau dosen kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu memberikan masalah demi masalah kepada kita. Itu adalah satu bukti Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Itu yang mesti kita pegang dulu. Nah, mengapa saudara-saudara kita bermasalah? Ya, karena kita disertai Tuhan, maka itu kita punya masalah. Nah, masalahnya apa? Saudara-saudara, kita akan lihat kriteria orang yang disertai Tuhan. Mari kita lihat di dalam poin yang pertama, yaitu kudus itu karya Allah. Ya, kudus itu adalah karya Allah. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau saudara-saudara hidup kita adalah hidup yang kudus. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya tidak sesuai dengan firman Allah, yang terjadi adalah saudara pasti bermasalah. Tetapi kalau hidup saudara dan hidup saya sesuai dengan firman Allah, pasti hidup saudara tidak bermasalah. Apakah itu yang dinamakan pencobaan? Yaitu karena kita salah dibenarkan, atau namanya ujian. Kita sudah benar, tapi Tuhan tingkatkan kita untuk lebih benar lagi. Ya, oke, kita akan lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Ini mengenai doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, kudus itu artinya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau saudara tidak hidup sesuai dengan firman Allah, saudara tidak kudus. Nah, disitulah ada masalah. Jadi saudara jangan takut kalau menghadapi masalah. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah, langsung saudara periksa diri saudara dengan cermin yang namanya firman Allah. Bercermin di situ. Saudara-saudara, ketika engkau bercermin, lihat adakah sesuatu yang salah di dalam hidupmu sehingga engkau dan aku ada masalah. Kalau saudara dan saya tidak ada masalah dengan firman Tuhan, kalau saudara dan saya tidak ada masalah dengan kebenaran firman Tuhan, artinya saudara hidup kudus. Hidup yang dipisahkan dari iblis, hidup yang dipisahkan dari dosa, hidup yang dipisahkan dengan dunia. Dan kemudian kita melekat, mendekat dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan Tuhan. Wow, saudara, pasti masalah itu berlalu atau masalah itu tidak akan
membuat kita bermasalah. Saudara-saudara, saya kembali katakan, bermasalah ini, saudara-saudara, ada dua macam. Entahkah itu pencobaan karena saudara salah, betul-betul salah, tidak sesuai firman Tuhan, atau yang kedua, saudara ingin ditingkatkan kebenaran hidup saudara, kekudusan hidup saudara. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tujuan Allah dalam hidup kita adalah supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, jadi kita harus kudus, terpisah dari dosa, dari iblis. Ya, saudara-saudara, dan supaya kita segambar serupa dengan Tuhan, artinya kita kudus sesuai dengan firman Allah yang benar tadi. Oke. Kita akan lihat lagi, saudara, di dalam poin yang kedua, yaitu kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Ya. Jadi Tuhan minta kita kudus sebab Tuhan kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita kudus. Tuhan mau supaya seperti Tuhan terpisah dari iblis, seperti Tuhan terpisah dari dosa, seperti Tuhan terpisah dari dunia. Ya, dunia itu adalah sistem kepemerintahan iblis. Ya, itu maksudnya dunia. Nah, saudara-saudara, tetapi saudara, kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup saudara, saudara itu artinya kudus, saudara itu artinya benar. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kalau saudara segambar dan serupa dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya akan tidak mengalami masalah, karena saudara disertai oleh Tuhan. Ya, saudara, jadi disertai Tuhan itu ada enaknya, ada enggak enaknya. Ya, kalau disertai Tuhan itu enak kalau kita punya cita-cita sesuai dengan kehendaknya Tuhan, punya masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janjinya Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak ingin punya masa depan yang penuh harapan, saudara-saudara, jadi saudara disertai Tuhan itu menjadi beban. Karena ketika disertai Tuhan, saudara itu dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kalau saudara segambar dan serupa dengan Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuasaan, ya, di dalam alam semesta, bahkan di langit baru dan bumi baru, bahkan di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, oke, kita akan lihat, saudara-saudara, kriteria orang yang disertai Tuhan itu poin 3. Kudus itu rajin berbuat baik. Ya. Jadi kudus itu bukan soal sikap hati saja, saudara. Ya, saya ini kudus loh, terpisah dari iblis, terpisah dari dosa, terpisah dari sistem pemerintahan iblis atau yang disebut dunia tadi. Saudara, itu yang namanya kudus itu bisa dibuktikan, saudara. Kudus itu bukan hanya sikap hati, memang betul sikap hati. Tapi kudus itu bukan hanya sikap hati, tetapi juga perbuatan. Mari kita lihat di Titus 2 ayat 14. Temanya di Alkitab saudara, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Oke, ayat 14 kita baca. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri
yang rajin berbuat baik, ya. Tuhan Yesus itu telah mati di atas kayu salib supaya membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan kita, untuk memisahkan kita dari dosa iblis dan dunia, yaitu sistem kepemerintahan iblis tadi. Ya, saudara-saudara, bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau saudara dan saya dibilang sikap hatiku kudus, saudara-saudara periksa perbuatan kita. Apakah kita rajin berbuat baik? Ya. Kalau saudara bilang hatimu kudus, saudara-saudara periksa lagi. Apakah engkau rajin berbuat baik? Nah, ini adalah kriteria orang yang disertai Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir, yaitu yang keempat. Kudus itu tindakan. Ya, jadi ini untuk mempertegas poin yang ketiga tadi. Kudus itu tindakan. Contohnya, suami terhadap istrinya. Kalau suami terhadap istrinya bagaimana, saudara? Mengasihi istrinya. Jadi saudara dilihat kudus atau tidak, itu bagaimana perilaku saudara terhadap istri saudara. Ya. Di sini dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 25 dan 26, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk, ayat 26, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudara, jadi kita suami-suami kalau bilang aku ini kudus, ya, aku ini benar, ya, aku ini suci, saudara-saudara. Nah, itu bisa dilihat bukan hatinya saja, tetapi saudara bisa melihatnya bagaimana perilaku suami-suami terhadap istrinya. Apakah suami itu betul-betul mengasihi istrinya? Nah, itu namanya kudus, ya saudara. Jadi Allah mau kita kudus. Allah mau kita terpisah dari dosa, dari iblis, dari sistem kepemerintahan iblis yang disebut dunia tadi. Ya, karena Tuhan itu, kalau saudara lakukan itu, saudara akan punya sikap hati yang kudus. Tetapi kudus itu bukan hanya sikap hati, tetapi harus bisa dilihat bagaimana perbuatan baik kita kepada orang lain, dan yang lebih dekat adalah bagaimana perilaku suami-suami terhadap istrinya. Itu hanya contoh, ya. Contoh. Demikian juga istri harus tunduk kepada suaminya. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Orang tua jangan membuat hati anak-anaknya tawar, ya. Oke. Sekarang saudara-saudara, apa akibat kalau saudara disertai oleh Tuhan? Kita masuk poin yang pertama, yaitu dikatakan Tuhan menyertai, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi enaknya saudara-saudara, kalau saudara disertai oleh Tuhan, saudara tidak akan dibiarkan. Kalau saudara disertai Tuhan, saudara tidak akan ditinggalkan. Nah, ini kisah mengenai apa, saudara? Ini kisah mengenai ketika Musa, saudara-saudara, menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua, saudara-saudara, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Wah, ini suatu misi, ya, yang besar, saudara, ya, tugas yang besar. Bagaimana dahulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian dia harus menyeberang Sungai Yordan.
saudara, untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, dalam kepemimpinan Musa, laut dibelah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, padang belantara yang seperti itu, batu pun bisa mengeluarkan air. Tidak ada daging di sana, Tuhan memberikan daging. Tidak ada roti di sana, Tuhan memberikan mana. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, sekarang alih kepemimpinan, yaitu dari Musa ke Yosua. Nah, saudara-saudara, disinilah saudara bagaimana beban berat yang ditanggung oleh Yosua, orang yang muda ini. Saudara-saudara, tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Jadi seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Jadi saudara-saudara, kalau saudara disertai Tuhan, saudara itu apa yang saudara harus lakukan? Ya, ingat, yang harus dilakukan apa tadi? Kudus. Ya, orang yang kudus, orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hatinya itu dengan tindakannya itu berbuat baik. Dan orang yang sungguh-sungguh saudara-saudara mengasihi sesamanya, ya, bentuknya dia bisa mengasihi, ya, saudara-saudara. Artinya hidupnya itu tidak hatinya saja, tetapi perbuatannya juga kudus atau benar, ya, yaitu mengasihi, ya. Kudus, benar, mengasihi, itu satu. Bukan saja terhadap Tuhan, mengasihi sama Tuhan, tetapi rajin berbuat baik dan mengasihi istrinya. Saudara, saudara dan saya pasti saudara tidak akan, saudara dan saya pasti tidak akan takut. Saudara dan saya pasti tidak akan gemetar. Saya pernah alami, saudara. Kalau hidup saya benar di hadapan Tuhan dan sesama, saya nggak takut. Kapan kita jadi takut? Kalau hidup kita tidak benar terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama, ya. Jadi saudara, itulah sebabnya selama hidupmu kudus, engkau akan tidak takut, engkau tidak akan gemetar, ya. Dan apa, saudara? Hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi teguh, ya. Amin, saudara. Jadi kunci disertai Tuhan, saudara, untuk mengemban satu tugas yang berat dalam hidup kita, apapun itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti Musa disertai Tuhan dengan segala tanda dan mujizat yang ajaib, demikian juga Yosua sebagai penggantinya. Tuhan berjanji yang sama. Asal Yosua kudus di hadapan Tuhan. Kudus tidak sekedar sikap hati, tetapi sikap perbuatan kita, yaitu benar, yaitu berbuat baik dan mengasihi sesama. Ya, oke. Saya akan bacakan Ulangan 31 ayat yang 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Ya. Mereka itu musuh-musuh yang menghadang bangsa Israel untuk menerima tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saya percaya di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara dan saya membaca Alkitab, saudara tahu itu janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Dan janji-janji Allah yang diberikan kepada kita itu pasti banyak penghalang. Ya, penghalangnya bukan manusia, tapi penghalangnya siapa? Masalah. Masalah itu apa, saudara? Kalau saudara dan saya hidup tidak terpisah dari dosa,
terpisah dari iblis dan tidak terpisah dari sistem dunia. Ya, jadi saudara dan saya, musuh itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, jadi jangan salahkan orang lain. Ya, karena mungkin Tuhan saudara bersalah di hadapan Tuhan, nggak kudus. Ya, mungkin juga saudara sudah kudus, tapi Tuhan ingin tingkatkan kekudusan saudara, ya, supaya saudara sempurna di hadapan Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus mengejar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu, ya. Jadi kita harus usaha, saudara-saudara, tiap hari apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, apa yang dijanjikan Tuhan kita raih, ya. Tetapi perintahnya harus kita lakukan, ya. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara lulus, saudara akan dimuliakan, ya. Amin, haleluya. Kemuliaan yang sempurna ketika kita dibangkitkan, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, saudara-saudara kita, tubuh kita diubah seperti tubuhnya Tuhan. Tetapi kalau sekarang kita dimuliakan semasa kita masih hidup, saudara-saudara, apapun yang menjadi keberhasilan dalam hidup kita, itu artinya kita sedang dimuliakan. Dengan catatan ketika kita kudus, ya. Ada banyak keberhasilan bukan karena kudus. Itu adalah keberhasilan yang dari iblis, ya. Ya, kalau dari Tuhan itu ditandai dengan kudus. Benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berbuat baik kepada sesama dan mengasihi istri dalam contoh 4 poin yang di atas tadi. Oke, jadi kita akan masuk ke poin yang kedua. Tuhan selalu menyertai umatnya. Engkau tidak meninggalkan mereka, ya. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, ya. Tidak akan meninggalkan mereka, artinya Tuhan menyertai mereka. Umatnya maksudnya. Umatnya adalah orang yang kudus, ya. Karena Allah mengampuni, pengasih, penyayang, sabar, kasih setianya, ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam ayat ini, sebelum-belumnya, saudara-saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak kudus. Yang kudus siapanya? Nenek moyangnya. Jadi saudara, pentingnya di sini, saudara sebagai orang tua, saudara harus kudus. Supaya anak cucu kita, kalau ada sesuatu, saudara-saudara, ada sesuatu dia tidak kudus, Tuhan bisa ampuni. Ya, jadi kalau saudara, pentingnya, jadi saudara baca ini di dalam Nehemia pasal 9 ini. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ini. Saudara bisa lihat bagaimana bangsa Israel itu, dia itu disertai Tuhan. Diampuni, dikasihi, disayangi. Tuhan sabar dan Tuhan punya kasih dan setia kepada bangsa Israel. Karena apa? Abraham, nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya adalah kudus, benar, berbuat baik, dan mengasihi istrinya. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya. Nah, kalau saudara dan saya berbuat dosa seperti bangsa Israel, berbuat dosa, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia itu menyesali dosanya, ya. Dia menyesali dosanya, saudara-saudara. Dia itu pakaiannya, dia puasa, ya. Habis puasa ngapain, saudara? Dia itu pakai pakaian kabung, ya. Setelah pakai pakaian kabung ngapain, saudara-saudara?
dia taruh itu yang namanya abu di atas kepalanya, di rambutnya. Pak saudara-saudara, apakah engkau kudus hari ini? Apakah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan? Hari ini, sikap hatimu itu yang terutama. Dan kemudian dilanjutkan dengan perilaku saudara. Ya, untuk berbuat baik dengan sesama, itu bukti perbuatannya. Dan mengasihi istri kita, itu sebagai perbuatannya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara itu tidak lakukan itu, ayo bertobat. Sebab pasti saudara banyak masalah. Nggak mungkin nggak banyak masalah. Kalau saudara nggak banyak masalah, berarti saudara udah ditinggalkan Tuhan. Ya, tetapi selama saudara mempunyai orang tua, ya, oma opa yang mengasihi Tuhan, dan kalau saudara nggak setia sama Tuhan, saudara nggak kudus sekalipun, Tuhan akan kejar saudara. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang saudara harus buat? Apakah saudara sekarang puasa? Pertama. Yang kedua, apakah saudara pakai pakaian pesta atau kain kabung? Apakah rambut saudara sudah keramas? Pakai sampo, pakai pewangi? Atau rambut saudara urapi dengan abu? Ya, itu tanda orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saudara baca sendiri Alkitab itu. Ya, jadi saudara, kalau saudara bermasalah, itu artinya saudara dikasihi Tuhan, artinya saudara disertai, artinya Tuhan mempertimbangkan saudara karena nenek moyang saudara. Tapi saudara mesti perhatikan, ya, engkau harus kembali kepada Tuhan. Ya, oke. Kita akan lihat kembali. Yang ketiga, yaitu Tuhan menyambut aku sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kamu. Saudara-saudara, saudara dan saya, kalau orang tua saudara memang tidak kudus, saudara, ayo kita hidup kudus. Supaya apa, saudara? Ketika engkau jatuh, saudara, mata Tuhan tertuju kepadamu. Ingat kesetiaanmu, ingat kekudusanmu waktu itu. Saudara-saudara, Tuhan menyambut aku sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kamu. Saya tadi mulai jam 5, kalau enggak setengah 5 pagi, saya berdoa, saudara, di sini, ya. Dan saya juga pakai Zoom. Dan sepanjang saya doa itu saya nangis. Ya, saudara-saudara. Saya baca ayat ini, dikatakan, walaupun ayah dan ibu kita meninggalkan kita. Saudara-saudara, tapi kalau engkau hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menyambut kita. Saya teringat, saudara, waktu papa saya meninggal, saya masih SMA kelas 1. Satu hal yang saya menangis waktu itu adalah siapa yang menolong saya untuk melanjutkan sekolah. Ya, saudara-saudara, waktu itu semua kakak-kakak saya, ya, sudah besar-besar, ya, sudah kuliah. Karena saya dengan kakak saya yang di atas saya persis itu jaraknya 4 tahun. Nah, saudara-saudara, dan saya adalah orang yang sungguh dekat dengan orang tua. Dan saya teringat ketika saya menikah, anak pertama saya adalah punya triple, ya, 3 masalah besar.
Dan itu belum teratasi yang duanya. Saudara-saudara, dan waktu itu saya ingat sekali bahwa waktu saya menengok mama saya di ICU, ya, di Semarang, dan ketika kami mau kembali ke Jakarta, saudara-saudara, dan saya waktu itu mama saya bilang sama saya, ayo doa, ya saudara, diajak doa saudara-saudara. Nah, itu yang membuat saudara-saudara, saya bisa ngerti ayat ini dan saya bisa meresapi ayat ini. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, tapi Tuhan menyambut kamu. Ya. Jadi ayat lengkapnya begini di dalam Mazmur 27 ayat 10. Temanya, perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, saudara-saudara, memang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Selama hidup kita kudus, saudara-saudara, bukan hanya sikap hati tetapi juga sikap luar, saudara-saudara, Tuhan menyambut kita. Ya. Dan saya lihat orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, tidak mempunyai orang tua sekalipun, saudara-saudara, atau orang tuanya masih ada tetapi orang tuanya tidak mampu, mata saya bisa melihat kalau orang itu sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan, dibuktikan dengan berbuat baik kepada orang lain dan mengasihi akan istrinya, saudara-saudara, maka Tuhan itu menyambut kita. Tuhan itu memeluk kita. Haleluya. Yang keempat. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ya, saudara, adakah saudara yang patah hati? Ya, mungkin saudara ditinggalkan sama pasangan hidup saudara, hatimu patah. Atau saudara ditinggalkan oleh pasangan hidup saudara, ya, patah. Tidak sekedar patah, bisa tidak sekedar hati yang patah, tapi hatinya juga bisa remuk. Ya, saudara, saya nggak punya pengalaman ini, ya. Tetapi kalau saudara ada yang putus cinta, ya, selama hidupmu kudus, nggak perlu takut, sebab Tuhan dekat. Ya, kalau Tuhan dekat, artinya Tuhan sedang, saudara, menolong engkau. Jadi yang penting kita hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berbuat baik dengan orang lain, dan kemudian kita mengasihi apa yang patut kita kasihi, yaitu sesama maksudnya. Nah, Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, saudara-saudara, saya pikir nggak ada hati yang patah, nggak ada hati yang remuk kalau orang itu kudus. Kenapa, saudara? Dengan kekudusanmu yang Tuhan berikan kepada kita. Kekudusan itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Ya, Tuhan kemudian dikerjakan oleh gereja, teman-teman segereja kita. Kemudian itu harus kita usahakan, ya. Yang namanya kekudusan itu, saudara, jangan saudara tidak ada usaha, ya. Memang Tuhan yang menganugerahkan, gereja yang menjalankannya itu
Jadi kita sesama saudara segereja harus saling, saudara-saudara, mendorong supaya orang itu hidup kudus, hidup benar, berbuat baik dan mengasihi pasangannya, saudara sesamanya. Dan saudara-saudara, yang ketiga harus diperjuangkan. Ya, saudara harus berjuang. Saudara harus ada niatnya. Ya, kalau saudara nggak ada niatnya ya nggak bisa. Ya, jadi kita itu adalah orang-orang yang tidak patah hati, tidak remuk. Ya, saudara-saudara harus ada perjuangannya. Kudus, yang penting kudus, kudus, kudus. Terpisah dari iblis, menyatu dengan Allah. Wow, saudara, Tuhan dekat dengan kita. Ya, saudara, saudara pasti kalau saudara punya pasangan, ya, walaupun saudara ditinggalkan, Tuhan akan ganti dengan baik. Ya, maksudnya pasangan yang belum menikah. Tapi kalau saudara sudah menikah, Tuhan akan beri jalan keluar untuk bisa memelihara kita. Ya, Tuhan akan pelihara kita. Ya, jangan menikah lagi, saudara-saudara. Dan saya lihat, ya, seperti yang saya saksikan itu, kemarin majikannya datang untuk bawa anaknya, ya, bawa anaknya, pembantunya, saudara-saudara yang sakit kanker di telinga yang meleleh darah terus itu, dia setelah meninggal, istrinya itu tetap mengusahakan usaha buat roti tadi. Dan dia bisa membesarkan anak-anaknya, saudara. Saya bertemu dengan dia. Dan ternyata dia bisa menguliakan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, kalau kita itu kudus di hadapan Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, kalau belum punya pasangan, Tuhan akan kasih pasangan. Tapi kalau sudah menikah, ya, tidak meninggal, ya, jangan cari lagi. Kalau sudah, sebaiknya juga jangan cari. Ya, saudara-saudara, kita mesti setia dengan pasangan hidup kita seumur hidup kita. Oleh sebab itu kita harus kudus supaya kita tidak dicobai. Sehingga apa, saudara? Ya, tidak mengalami masalah, ya, supaya salah satu pasangan hidup kita tidak diambil oleh Tuhan, ya. Itu, ya. Jadi kita ada way out, ada jalan keluar dalam hidup kita. Yang kelima, saya habiskan yang kelima saja, saudara-saudara. Tuhan tidak meninggalkan sampai dengan selama-lamanya, akan terpelihara. Ya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan memelihara kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan tidak akan meninggalkan sampai dengan selama-lamanya. Dan Tuhan akan memeliharanya. Wow, luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Dan Tuhan akan memelihara kita. Persiskan kesaksian tadi. Ya, yang penting kita apa, saudara? Orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Orang-orang yang punya nenek moyang, orang yang kudus. Ya, walaupun kita nggak kudus, Tuhan akan cari terus kita. Bagaimana, saudara-saudara, kalau nenek moyang kita nggak ada yang kudus? Mulai dari diri kita. Sebab itu modal untuk anak cucu kita. Saudara-saudara, mari kita hidup kudus. Terpisah dari kejahatan, terpisah dari dosa, terpisah dari iblis. Dan kita menyatu dengan Allah dan kepemerintahannya. Melekat kepada Allah, saudara-saudara. Dan itulah orang-orang yang dikasihinya.
Saudara-saudara, Dia akan tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dan Dia akan memelihara kita. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita katakan, Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau telah mendengar firman Tuhan. Kita sudah bercermin. Engkau telah dapat melihat bagaimana dengan diri kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Erala sando, enorolo kundo. Jangan takut anakku. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Apapun posisimu, keadaanmu sekarang, lihatlah aku mengasihimu. Kalau aku membentuk engkau, engkau harus tahu tujuanku. Jadilah engkau kudus seperti aku kudus. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ayo saudara, kekudusan bukan hanya dalam sikap hati, tetapi kekudusan juga adalah sikap luar yang ditandai dengan berbuat baik dan mengasihi istrinya. Jangan kita berdosa kepada Tuhan. Jaga kekudusan tiap-tiap hari. Bercermin dengan firman Allah tiap-tiap saat dalam tuntunan Roh Kudus. Akui di hadapan Tuhan kalau engkau dan aku bersalah. Engkau tidak akan dibiarkan yatim piatu. Tuhan menyertai-Mu. Erala sande, erala sando. Mari angkat tanganmu, berdiri di hadapan Tuhan. Milikilah sikap hati dan perbuatan yang nyata, bahwa engkau didapati oleh Tuhan Allahmu kudus adanya, benar sesuai dengan firman Allah. Rajin berbuat baik kepada sesama, mengasihi istrinya. Dalam hal ini contoh. Ora hase erala sando. Mari berikan hidup kita total di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kita, bukan dengan
tangan yang kosong. Tuhan menyertai kita dengan segala apa adanya yang dimilikinya. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh iblis. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Orahate nokorolo sande. Eralakate rolo sande. Pada pagi hari ini Allah melawat engkau. Bereskan hatimu. Bersihkan hatimu dari segala kejahatan. Bersihkan pikiranmu dari segala kejahatan. Bersihkan perbuatanmu dari segala kejahatan. Eralah sande. Apa yang menjadi keperluanmu saat ini, percayalah Allah menyediakan. Percayalah Allah sudah menyediakannya. Yang penting hidup kudus, hidup terpisah dari dosa dan iblis. Jangan ada di dalam kepemerintahan iblis. Masuklah dalam kepemerintahan Allah. Masuklah dalam persekutuan dengan Allah. Penuhi hidupmu dengan firman Allah. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Oralah sande. Eralah sande. Saudara, jangan takut. Yang penting engkau sudah bercermin dengan firman Allah. Bercermin. Engkau bisa lihat dirimu itu siapa. Apakah engkau hidup di dalam kebenaran firman Allah? Apakah engkau kudus seperti Tuhan kudus? Apakah engkau rajin berbuat baik kepada sesamamu? Apakah engkau mengasihi istrimu? Kudus bukan hanya sikap hati, tetapi tampak luar sikap perbuatan kita. Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pasti engkau punya iman setelah engkau berubah. Dan penyertaan Allah tampak dalam hidupmu. Jangan hidup berlama-lama di dalam masalah. Keluarlah dari masalah. Sekarang telah tersedia jalan keluar. Hiduplah kudus. Karena kekudusan itu berasal dari Allah. Firman-Nya adalah kudus. Roh-Nya adalah kudus. Dia kudus. Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara bisa melihat pengumuman di YouTube yang saudara lihat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.